Shalom, jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Percaya Diri yang Sejati, Bagaimana Membangunnya? Pernahkah kita kehilangan rasa percaya diri karena gagal, ditolak, atau dibandingkan? Rasanya seperti semua yang kita lakukan salah, seolah apapun yang kita usahakan selalu kurang. Tetapi pelan-pelan saya belajar satu hal penting. Percaya diri bukan sesuatu yang turun begitu saja, melainkan sesuatu yang dibangun. Dibangun dengan memilih mempercayai apa yang Tuhan katakan tentang kita, bukan apa yang dunia atau masa lalu katakan. Percaya diri bukan perasaan. Percaya diri adalah keputusan. Ketika kita terus mengulang naskah lama dari si musuh, aku tidak mampu, aku tidak cukup, aku selalu gagal. Tanpa sadar kita sedang menanamkan racun ke dalam jiwa kita sendiri. Tetapi saat kita mulai mengucapkan firman Tuhan, walau mulut masih gemetar dan hati masih ragu, sesuatu mulai berubah. Pikiran diperbarui, jiwa dikuatkan, dan roh diselaraskan kembali dengan kebenaran. Alkitab mengatakan iman bekerja lewat pengakuan. Filemon 1 ayat 6. Kita menjadi seperti apa yang kita katakan. Saat kita berkata, aku adalah ciptaan baru, 2 Korintus 5 ayat 17. Aku dikasih Allah tanpa syarat, Roma 8 ayat 38-39. Aku mampu melakukan segala sesuatu di dalam Kristus, Filipi 4 ayat 13. Kita sedang membangun bangunan baru di atas reruntuhan lama. Bukan menutupi kelemahan, tapi menggantinya dengan kebenaran. Saya tidak menulis ini dari teori. Saya pernah berada di titik di mana kepercayaan diri saya runtuh. Bukan karena orang lain, tetapi karena pikiran saya sendiri. Namun, setiap kali saya memilih mempercayai firman Tuhan dan mendeklarasikannya, selangkah demi selangkah, rasa itu mulai kembali, bukan sekaligus, tapi nyata. Percaya diri sejati juga terkait dengan rasa layak. Dan rasa layak tidak datang saat semuanya sudah beres. Rasa layak dibangun dalam proses. Kita belajar tetap berdiri saat gagal. Kita belajar bertanggung jawab pada diri sendiri saat orang lain tidak melihat kita. Kita belajar menghormati diri sendiri karena kita tahu siapa yang tinggal di dalam kita. Dia yang di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Selama bertahun-tahun banyak orang mengira nilai diri datang dari pencapaian, kontrol, atau citra sempurna. Padahal seringkali itu hanya pelarian. Mereka terlihat disiplin, tetapi sebenarnya sedang dikejar rasa tidak cukup. Kinerja tinggi, tapi damai rendah. Itu melelahkan dan menguras jiwa. Pemulihan mengajarkan sesuatu yang sederhana, tetapi mengubah hidup. Kita tidak perlu menghasilkan kelayakan. Kita hanya perlu menghidupinya dengan integritas, dengan keselarasan antara kata dan tindakan, dengan kesetiaan pada proses, bukan ingin tampil hebat, tetapi ingin hidup benar. Saya percaya kita ini seperti pena di tangan Tuhan. Kita menjalani hari demi hari dengan sungguh-sungguh,
tapi Dia adalah sang penulis utama. Mazmur 139 ayat 16. Dia sudah melihat halaman terakhir ketika kita bahkan belum yakin dengan halaman hari ini. Keyakinan sejati muncul saat kita berhenti memaksa mengontrol semuanya dan mulai percaya bahwa Tuhan sedang menulis rencana baik, bahkan dari kesalahan kita sekalipun. Roma 8 ayat 28 bukan teori, itu realita bagi mereka yang berjalan bersamanya. Percaya diri sejati selalu berhubungan dengan panggilan hidup. Kita tidak akan pernah benar-benar kokoh kalau kita hidup di luar apa yang Tuhan minta kita lakukan. Sebab kekuatan terbesar muncul saat kita tahu aku sedang berada di jalur yang Tuhan tetapkan. Seperti yang dikatakan John Bevere, God won't judge us by what we did on earth, but by whether we did what we are called to do. Tuhan tidak mengukur kita dari seberapa banyak yang kita lakukan, tapi apakah kita setia pada apa yang Dia panggil untuk kita kerjakan. Ingat kisah orang yang kerasukan di Gerasa dalam kitab Markus. Dalam perjalanan ke sana, badai besar menggoncang perahu Yesus dan murid-muridnya. Kenapa? Karena musuh tahu di seberang ada satu jiwa dengan potensi besar. Setelah dibebaskan, orang itu menjadi pembawa kabar baik pertama di daerah Dekapolis. Musuh ingin menggagalkan, tapi gagal. Begitu juga dengan kita. Kadang badai datang bukan karena kita salah, tapi karena ada tujuan besar yang Tuhan sediakan di seberang sana. Percaya diri sejati lahir dari kesadaran ini. Aku melakukan bagianku dengan setia. Tuhan yang mengatur seluruh ceritanya. Kita tenang bukan karena semua jelas, tapi karena kita mengenal Dia yang memegang kendali. Kita tidak perlu mencari jati diri. Diri sejati kita sudah ada di dalam Kristus. Yang kita butuhkan adalah menghidupi itu lewat keputusan-keputusan kecil yang benar, kebiasaan yang selaras dengan firman, dan keberanian untuk berjalan meskipun belum sempurna. Siap praktek? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.